kita dapat berkumpul kembali insyaallah dalam kondisi yang sehat walafiat. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, sepertinya semangat sekali ya, tidak seperti hari-hari sebelumnya atau yang tadi pagi hari ya. Alhamdulillah dengan nikmat sehat serta iman dan Islam, mudah-mudahan pertemuan hari ini kita selalu diberikan karunia Allah, rahmat Allah ya, selalu diberikan nikmat. Ini salah satu nikmat yang telah diberikan Allah ya, nikmat silaturahim, saling bertemu, bertatap muka, menanyakan ya, tegur dan salam, sapa. Mudah-mudahan nikmat ini terus dapat kita rasakan. Oke. Sebelum masuk ke sesi-sesi selanjutnya, Pak cuma tanyakan ada yang mungkin di kelas 12 BGM 1 ini yang hari ini merasakan atau tidak lagi dalam kondisi yang fit atau sakit? Fit semua ya? Oke. Hari ini kita akan mulai, nah, sama seperti hari-hari sebelumnya, kita mulai dengan kegiatan berdoa bersama ya. Berdoa bersama. Untuk hari ini berdoanya cukup dalam hati saja ya. Ini doanya ya, Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin ya. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu ya. Minta ilmu sama Gusti Allah ya. Dan berilah aku karunia agar dapat mudah dikasih ilmu, dapat karunia. Ilmunya apa? Bisa dipahami ya. Terus dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang dari ilmu itu kita dapat implementasikan, kita dapat praktekkan sehingga termasuk kita ke dalam orang-orang yang golongan orang-orang yang soleh itu ya. Nah, nanti di sesi berdoanya, ini masih Pak Juman masih sesi berdoa ya. Sekaligus kita melakukan mindfulness ya. Mindfulness di sini beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya Pak Juman ada sesi mindfulnessnya berdasarkan itu ya, gelas kosong ya. Nah, karena semua sudah paham, kita kosongkan pemikiran kita. Maksudnya kosongkan itu konsenkan ya pemikiran kita untuk belajar pada hari ini sambil seraya meminta kepada Gusti Allah. Jadi mindfulnessnya digabung dengan berdoa ya. Refleksikan seperti itu. Sudah siap? Untuk berdoa? Siap. Belum. Pak Juman rasa belum siap karena duduknya belum relax. Nah, itu kan salah satu teknik mindfulness kan? Relax. Ya, duduknya yang relax, yang enjoy. Silakan mau tangannya bersandar di meja, mau disandarkan ke pahanya masing-masing juga boleh ya, asal jangan ke paha orang lain. Oke. Silakan yang mimpin untuk melaksanakan mindfulness-nya Mas Tirta. Dan berdoa, silakan berdoa. Untuk memulai pelajaran hari ini dan mindfulness, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah cukup. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, telah melaksanakan berdoa bersama. Selanjutnya rasa syukur tadi sudah kita curah limpahkan kepada Allah. Sholawat serta salam juga terus kita junjung tinggi ya kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kembali seperti hari-hari sebelumnya kita mendapatkan syafaatnya Nabi ya hingga yaumul akhir nanti. Amin. Ya, ingin belajar lagi di surga bersama-sama? Ingin? Ini lain A ingin? Ingin apa? Lain B? Lain C? Lain D? Oke ya. Itu anak king sekalian. Wah. Ini ya, anak king sekalian, sebelum memulai kegiatan Pak Juman akan coba melakukan sedikit evaluasi dan juga beberapa kegiatan ya sebelum masuk ke materi, oke? Nah, yang pertama, nah nanti silakan anak-anak
sekalian bisa sama seperti hari-hari sebelumnya ya, kita mengisi SHD. Ya, SHD itu apa? Bahasa Inggris. S-nya self, deklarasi ya. Berarti kita menyatakan bahwa diri kita sehat, sekaligus nanti presensi kehadiran ya. Linknya boleh dipoto dulu. Siapa salah satu? Tidak boleh? Diisi ya. Sehat semua kan tadi sudah menyatakan ya? Alhamdulillah. Manufacturer nanti masih sama seperti materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas terkait toolbarnya apa? Create, edit, dan view ya. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru ya. Tapi dengan tema yang sama, yaitu menjabarkan fungsi toolbar dari CAD. Masuk ke evaluasi pembelajaran sebelumnya ya. Pak Juhan minta nanti kalian buat di kertas selebar ya, terkait apa yang kalian pahami tentang view, terus create ya, create dan edit ya. Silakan diambil buku catatannya, selanjutnya dicatat di kertas kecil aja ya. Nanti Pak Juhan minta kalian untuk nanti ditempel di depan. Oke? Siap? Ya, silakan diambil secari kertasnya, terus apa yang kalian ketahui tentang view, create, dan edit untuk evaluasi pembelajaran. Yang sudah boleh maju ke depan, nanti Pak Juman kasih selotip untuk menempelkan di satu kertas saja ya. Sampai serius. Oke, profitnya mantap sekali. Ini kegedean apa? Jadi perkecil aja. Ya, sekaligus silakan ya. Kalian tulis nama kalian, nanti tempel di emoji juga. Perasaan hari ini. Pak Juman kalau minggu lalu, seminggu sebelumnya menanyakan perasaan setelah melakukan mindfulness kan? Iya. Nah, untuk hari ini Pak Juman minta kalian untuk menyatakan perasaan kalian lewat emoji yang real yang kalian rasakan hari ini. Apakah ini bahagia? Ini apa nih? Kalau lidahnya keluar apa kira-kira? Ngeledek lagi apa ya, berarti ya lagi ingin bercanda gitu ya. Ada yang penuh kasih sayang, ada yang kekakakan dan lain sebagainya. Udah Jan? Jadi bagian apa yang bisa? Oke. Silakan ditempel. Udah dikasih, jangan lupa dikasih identitas ya. Namamu. Dikasih nama Pak? Iya dong. Ando. Ini juga Pak ya. Terserah. Mas nanti kita
Oke. Ya. Sudah tidak? Nih. Dibagi sendiri ya. Apa ini? Ya, dibagi-bagi. Dibagi-bagi ya. Wah, kapan udah? Nih. Udah, Jan? Nih. Nanti gini aja. Or ya nggak apa-apa, pilih boleh, mau semuanya boleh. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, jangan absen satunya. Kurang. Itu salah. Iya. Masih ada nggak itunya? Apa? Ayo. Ayo sama sudah? Tidak? Udah, sekarang. Sabar. Beberapa. Siapa tadi requestnya? Kiki tadi namanya di mana Kiki? Krit. Mana Kiki? Dikasih identitas nggak sama Kiki? Kila, Iqbal, Nida, Dila. Mana? Di bawah mana? Di mana Ki? Jawab Ki, maju kita. Dila, Nida, Rifa, Mira. Oh ini Kiki, coba kita cabut ya. Kiki menjawab yang Krit. Krit menurut Kiki dari evaluasi, padahal dia baru berisi tentang font, tulisan, line, art, fillet, chamfer, dan spline, betul? Betul. Hebat ya. Contek Pak. Terus karena Kiki udah buka-buka tadi ya master camp-nya. Yang punya Iqbal. Kalau Iqbal dari apa? Dari awal ikut. Pembelajaran Majiman ikut Iqbal dari awal. Ikut dari awal pembelajaran Majiman. Menurut Iqbal, mana Iqbal, Bal? Dari awal ikut, Bal? Masya Allah. Krit untuk membuat garis. Salah. Kita bandingkan dengan jawaban Kiki. Kiki itu ada 5. 1 font, 2 line, 3 A, 4 fillet, 5 chamfer, malah ada spline juga nih. Iqbal membuat oh, Pak Cuman tahu. Iqbal itu menyimpulkan. Ya, Pak. Font, line, art, fillet, chamfer, dan spline itu semuanya termasuk garis. Apa? Dari jauh. Yang mana tinggi? Oke, ngomong di sini Mas.
emoji mengantuk? Ya. Coba 30. 1 Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Itu belum tadi. Belum. 11 orang menyatakan di luar ngantuk. Berarti 20 siswa. Wah, paling depan ini. Siapa itu, Pak? Juru ini nih ya, juru apa? Juru tidur nih jangan ini. Siapa, Pak? Reza. Yang paling bawah tidurnya kelewatan biasanya. Siapa? Apa tuh? Vokalisnya Noah. Yang bener dong isinya. Di luar mah. Oke, itu ya. Alhamdulillah. Evaluasi overall tadi Pak Jiman baca sepintas tidak meleset jauh ya dengan apa yang kita pelajari. Oke, next. Bisa dilanjut? Nah, ini untuk pembelajaran hari ini ya. Kita tujuan pembelajaran secara umumnya kalian atau peserta didik mampu memahami konsep dasar dari CAM. Ya, tujuan pembelajaran hari ini peserta didik mampu membuat gambar menggunakan fungsi toolbar ya, toolbar CAM. Ya. Next. Nah, sekarang Pak Jiman akan menayangkan 1-2 video pemantik pembelajaran ya. Nanti Pak Jiman akan coba tanya ke kalian apa yang kalian dapatkan ketika setelah menyimak video yang Pak Jiman tayangkan ya. Silakan. Ini videonya terkait dengan kegiatan camp yang nanti disimulasikan ke Mesir. Ya. Ini dalam perlombaan World Skill Competition. Di Jerman. Cuma belajar bisa sampai Jerman loh. Gratis. Tahun 2022. Ada 26 negara, 43 kompetitornya. Cina, kan? Jepang. Ini mana nih kan? Ada dari Indonesia, nanti dia pakai topi Denso. Ternyata pesertanya nggak cuma laki-laki ya. Ya, ini ketika waktu mau selesai. Nah nih, Denso. Ini ngecam dulu ya. Ukur. Tuh, pakai masaknya kan? Kita membangun yang confidence, nyaman. Austria. Skill change world. Skill merubah dunia.
kenapa Pak David, Pak Juhan, Pak Bazi, Pak Ade Agung ngajak kalian itu untuk ayo sama-sama naikin kompetensinya, skillnya, ya. Tujuannya ya mungkin nggak sampai sini, tapi kan ketika kalian diajak untuk apa, sama-sama meningkatkan kompetensi, arahannya tuh mau sampai sini, ya. Betul? Diajak kan kemarin? Diajak kan? Coba Pak Juhan ambil satu laki-laki dengan satu perempuan, ya. Setelah menyimak video ini yang ada di gambaran kamu, sampaikan ya apa yang kamu dapatkan, ya. Mungkin yang pertama dari laki-laki dulu ya. Ya. Coba Mas Tirta. Ini Pak. Iya boleh Pak. LKS ya Mas Tirta. Jadi yang saya dapat dari video depan ini motivasi yang besar Pak. Karena melihat di situ mesin CNC yang cukup menarik Bu. Jadi tertarik akan baru. Tentunya banyak relasi yang bakal terbuka kalau kita ikut komunitas itu. Jadi banyak pengetahuan yang bisa kita gali lagi Pak. Oke, banyak relasi yang akan kita dapatkan ketika mengikuti kompetisi ini. Betul? Pertanyaan selanjutnya. Siap berkompetisi Mas Tirta? Siap. Hah? Siap? Siap. Kesempatan belum tertutup Mas Tirta, masih ada. Lanjut. Apa yang Anda ketahui, baik? Apa yang Anda dapatkan setelah menyimak video Mas? Berdiri boleh Mas? Kayaknya semangat banget dilihat dari wajahnya Mas. Saya Pak ya. Mendorong untuk lebih semangat. Terus semangat dalam hal apa ini? Belajar terkait dengan CNC. Terus motivasi. Oke. Bahwasanya tadi dilihatkan ya, pesertanya apa mayoritas? Semua laki-laki? Enggak kan? Perempuan punya kesempatan yang sama? Ya. Ya. Lebih termotivasi lagi dalam belajar, ya. Bahwasanya perempuan juga bisa ya berada di posisi sebagai operator mesin. Ya, oke. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Mas Tirta. Nah, selanjutnya Pak Juhan kita silakan sama ya di buku, sekarang di buku catatan aja. Apa yang Anda ketahui terkait membuat gambar menggunakan fungsi toolbar di aplikasi Cam Solid? Extrude, revolve, sweep, dan shell. Silakan di buku catatan. 5 menit. Cukup ya, 5 menit. Singkat aja jawaban singkat. Ini kegiatan pretest Pak Juman ambil untuk pembagian kelompok ya, serta memetakan. Kalian itu cocoknya belajar di auditori, kinestetik, atau visual. Selain Pak Juman kemarin tanya juga aja, kamu belajar kinestetik apa? Gaya belajarnya kinestetik, auditori, atau visual? Dikumpulkan di paling ujung line-nya, per line. Line A, line B, line C, sampai line D. Kelihatan nggak ya?
Saya banget ya. Ya dulu, kita simak. Simak dulu. Oke. Ya. Yang lakban atau selotip pajuhan ini bagikan tulis nama ya. Namamu. Paling depan berarti line A ke Fauzan, line B ke Vira, line C ke Nida, line D ke Fikri Zaki. Dibuka aja, dibuka. Tidak apa-apa. Mana lagi, ayo di estafet. Line up belum ada yang full, baru 2 nih. Gak apa-apa, semangatnya dulu aja, Bung. Ya, di estafet kan? Ya, dibuka dulu. Namanya mah ini selotip lagi buat nanti. Iya. Selotipnya buat nanti ya. Ini sudah line D, line C, masih kurang line D. Ya sahabat kan? Line D sudah? Tuh belum tuh. Oke, sambil menunggu yang lain, silakan selotip yang sudah diberi nama, ya. Pak Juman minta kalian ke depan lagi. Kalau kemarin kita pakai gunung apa? Kompetensi. Sekarang kalian lihat kalau di depan apa? Kira-kira ini? Sigma atau? Jangka? Nah, silakan ukur kompetensi kalian berdasarkan angka yang ada di jangka sorong ini. Mulai dari 0, kompetensi awal ya, seperti biasa. Mulai dari 0 sampai 10. Ngelihatnya jangan skala ininya, senoniusnya, lihatnya skala utamanya ya. 0 sampai dengan 10 ya, 100. Silakan, boleh berdiri, tempelkan kompetensinya masing-masing. Nanti Pak Juman baca. Ini si Fikri menyentuh. Nggak ini ya, nggak pindahin punya orang. Berhubung pinter banget. Berhubung pinter Gugum. Terima kasih waktu deh 1 menit nih ya. Ada Gugum, terus dibalikkan Gugum siapa nih? Ini Raka. Tirta di nomor 7,5. Adit di 7, Adit Martin. Di 7 di 6,5 ada Tio Ardi sama Muhammad Ijlal. Selanjutnya di bawah 6 ada Topan dan lain sebagainya. Nah, ini silakan yang masih mau diperbaiki, masih Pak Juman kasih waktu 30 detik lah.
Dari sekarang. Gugum percaya di situ? Buset bintang 0. Anjlok. Anjlok. Raka di nomor 8 berarti Raka ya. Kenapa ngomong? Siapa yang nempelin kan? Tahu Pak. Ayo. Coba di 5,5 nih ya. Mirta di 7,5. Nida di ini 5 apa 55? 5. Mata dan lain pokoknya dari ini teman-teman ke bawah ya. Paling bawah ada orang. Raka pindah jadi paling bawah. Raka 0,03. Oke. Ini kompetensi yang sudah kalian isikan ya di awal pembelajaran. Mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran bisa meningkat. Oke. Mau langsung belajar atau SDK dulu? Langsung. Alah voting ya. Silakan berdiri. Berdiri. Nah, sekarang kalau minggu sebelumnya kita ice drinkingnya gimana? Cuak ya. Kalau sekarang ice drinkingnya yang benar. Kalau sekarang ice drinkingnya berpasangan dengan teman sebelahnya. Oke, ya. Ini kalau sama apa? Cari pasangan bermainmu, oke? Kita lakukan games numerasi. Tekniknya seperti ini. Pak Juman kita tolong, nah, Pak Ujan aja saja. Ke depan dulu, pasangan sama Pak Juman dulu. Pak Juman angka ganjil, ya. Fauzan angka genap, ya. Tekniknya begini. Tangan, Fauzan tangan, kayak orang mau salaman. Oke, gini. Menyebutkan, misal Pak Juman menyebutkan angka ganjil, berarti Pak Juman kan ganjil, Fauzan genap. Yang ganjil nangkep temennya yang di sebelahnya. Yang sebelahnya refleks harus menghindar. Oke, paham ya? Kalau angka genap berarti pasangan lawannya yang menangkap, yang yang ganjil menghindar. Paham? Paham? Paham. Oke. Coba ya. Paham kira? Yang nangkep yang ganjil. Mana dong kalau siap tangannya dong, tangannya. Oke. Pada suatu hari, dengarkan. Dengarkan, ayo. Ini pada suatu hari itu Tirta sama Aidin yang nggak usah tangkap-tangkapan. Pada suatu hari, tangannya siap. Ada 2 ekor penggembala. Nah, belum di akhir Pak Juman bilang. 2 ekor penggembala sedang menggembala 5 kambing. Oke, itu pemanasan ya, pemanasan. Lanjut. Ayo siap-siap lagi, siap-siap lagi. Yang ini, dengarkan, selanjutnya adalah kalau yang Pak Juman ucapkan angka ganjil berarti yang menangkap yang genap menghindar. Kalau Pak Juman mengucapkan angka genap berarti yang genap menangkap, yang ganjil menghindar. Oke, ulang ya. Lagi. Sampai mana tadi? 5 kambing ya. 5 kambing tersebut besar ya. Mereka setiap hari mengkonsumsi rumput yang hijau di persawahan seluas 13 hektar.
duduk, sama duduk. Habis, ada lagi nggak yang ketangkap? Dia ketangkap. Berarti, dia ketangkap. Nah sini berarti dia duduk. Rahma sini sekarang sama ini Rahma. Sama siapa Hafiz? Iya, masih kompetisi. Kenapa masih kompetisi? Dia duduk, dia gugur. Lagi. Ini oleh petani dengan banyak macam tumbuhan palawija. Di antaranya ada kacang, ada kacang panjang, ada kacang tanah, ada bawang, dan juga ada bawang merah, ada bawang putih. Setiap tahun mereka berhasil memanen sebanyak siapa lagi yang ketangkap? Sudah perhatikan. Sekarang boleh berbuka dulu. Tarik nafas dulu. Lumayan ya. Nanti masih ada numerasi yang lain. Nah, masuk ke diskusi siswa. Oke. Hari ini ya tadi udah speaking, sudah evaluasi, sudah pretest juga. Nah, selanjutnya Pak Juman akan membuat beberapa kelompok dari hasil tadi Pak Juman review ya dengan wawancara di hari sebelumnya. Pak Juman akan membuat 4 kelompok ya. Tugasnya adalah ini nanti mempresentasikan berbagai cara membuat gambar menggunakan fungsi toolbar cam dalam presentasi ya. Berarti nanti dipresentasikan ya hasil dari diskusinya. Ya, tentukan siapa yang akan menjadi moderator, penyaji 1, penyaji 2, penyaji 3, dan memberi tanggapan positif sebanyak 1, penanya dan penjawab. Kelompoknya, nah ini Pak Juman bagi kelompok 1 itu nanti akan membahas masalah fungsi toolbar solid terkait dengan extrude ya, visual. Kelompok 2 revolve, auditory. Kelompok 3 sweep, kinesetik. Kelompok 4 shell, kinesetik. Kelompoknya mana tadi kinesetik? Kiki suka nih, masa tadi di depan. Nah, kelompok 1 di catatan Pak Juman ya, mulai dari Adit sampai Fikri. Kelompok 1 berarti nanti fungsi extrude pakai media visual. Visual itu apa? Mati tayangan ya, menonton atau menyimak. Terus kelompok 2 Ira sampai dengan Iqbal Muhammad. Ya, nanti fungsi revolve dari literasi ya, bacaan. Sumber bacaannya ini Pak Juman sediakan ada 2. Ya, Mastercam yang X5 dengan Mastercam 2019. Di luar itu boleh kalian googling. Ya, kelompoknya Ira. Kelompok 3 Muhammad Iqbal tadi udah. Muhammad Fatan. Tan? Siapa? Fokus. Oke. Fatan sampai dengan Reza. Ya, membahas toolbar cam sweep. Kinesetik praktek di PC atau di laptop. Ya, dibuka. Kelompok terakhir dari Riva sampai Tirta ya. Itu shell. Ya, sama kinesetik. Ya, praktek di komputer atau laptop. Sama seperti yang sebelumnya, Pak Juman sediakan media presentasinya berupa ini ada kertas sebutannya apa? Coklat ya. Satu kelompok berhak atas 1 kertas. Ya.
silakan dibuat kreasinya, nama kelompok, terus presentasinya terkait apa, terus mau dikasih gambar ekstrut itu kayak gimana gitu kan ya, gedung, mau reform itu lingkaran kayak gimana gitu kan, silakan. Pak Juman bekali juga dengan, waduh ini baru-baru insya Allah ya, spidol berwarna. Setiap kelompok nanti mendapatkan warna yang macam-macam satu ya. Biru satu, yang incer awas saya bawa pulang awan. Oke, biru satu, hijau satu, merah satu, hitam satu, gitu ya, atau 3-3. Oke, ada pertanyaan untuk flow discussnya? Tidak? Nah, silakan masing-masing perwakilan kelompok boleh maju ke depan. Ini juga baru ya, Tio kelompok 4 di ujung sana, kelompok 3 sini, kelompok 3 depan, kelompok 1 sini ya. Siapa lagi? Kelompok 3. Satu diskusinya 15 menit ya. Diskusi 15 menit, finishing 5 menit. Ayo. Linknya. Ini pelajaran siapa habis ini? Habis ini Dewinya enggak? Ini kan ya jamnya Bude berarti pulang Pak. Yang visual mana siapa? Ini visual. Itu linknya di-scan bisa kan ya? Nanti kalau Bu Dewi datang, makanya ini buat grup ini aja sih, buat grup kelas yang biar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengulas tentang kelompok. Di sini saya akan perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mubarok dan didampingi oleh Nama saya Muhammad Iqbal Febriansyah. Perkenalkan nama saya Gunawan Bercika. Kenapa nama saya Fira Rizky? Kenalkan nama saya Kiki Bagianasara. Perkenalkan nama saya Dilan Rizky. Jadi pengertian Pivot adalah salah satu perintah atau command yang berfungsi untuk mengubah objek satu dimensi menjadi 3 dimensi dengan cara memutar objek atau part yang kita gambar. Jenis-jenis revolve. 1. Full revolve atau putaran penuh. Fitur ini memungkinkan untuk memutar profil 360 derajat mengelilingi sumbu yang ditentukan. Hasilnya adalah sebuah bentuk 3 dimensi simetris seutuhnya. Pada revolve putaran sebagian, dengan fitur ini profil hanya diputar sebagian, misalnya 90 derajat atau 180 derajat atau sudut lainnya yang lebih kecil dari 360 derajat. Revolve atau putaran dengan sudut drag digunakan untuk memutar profil dengan tambahan sudut drag yang seringkali digunakan dalam pembuatan halaman atau mobil agar komponen dapat dilepas dengan mudah. Pemotongan dengan revolve. Fungsi ini mirip dengan revolve, tetapi positif atau mau bertanya, silakan. Terkait dengan program revolve ya, yang tadi sudah disampaikan. Oh, ini Fauzan.
Siapa? Ayo. Berdiri aja. Boleh berdiri. Lingga. Ayo Lingga. Mau nanya, silakan Lingga berdiri. Oh, memberi tanggapan positif dulu, silakan Lingga. Ayo. Jangan siap-siap. Silakan. Yang lain memperhatikan. Ayo. Bisa Pak. Saya jadi tahu full revolve itu untuk memutar penuh Pak. Terus revolve itu untuk putaran dengan sudut draft. Oke. Boleh tepuk tangan dong. Oh, ini Bisma, silakan Bisma. Itu kan revolve ya. Cara langkah-langkah buat revolve 360 derajat itu gimana ya? Mau nanya. Dari awal sampai akhir ini. Oke, silakan. Pertanyaannya diulang ya. Untuk jenis revolve 360 derajat, bagaimana cara melakukan revolve-nya? Silakan. Jelaskan. Pertama, Cara untuk menjawab adalah pertama kita harus membuka Excel pada bagian toolbar Mastercam. Setelah itu ada jajaran revolve, kita pencet revolve. Setelah itu kita pencet ada dinding di garis sumbu sebelah ya kan, yang ke atas. Setelah yang ke atas kita enter. Setelah enter kita ketik yang di dasar yang garis X. Masukkan ke garis itu. Setelah itu kita tentukan sudah dikasihnya. tentukan derajatnya. Setelah itu enter, selesai. Oke. Gitu ya. Terjawab Mas Isma? Oke, boleh tepuk tangan. Silakan boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang atau kata-kata yang tidak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Warasendria dan teman-teman saya boleh. Perkenalkan nama saya Tio Ardian. Perkenalkan nama saya Jeffrey. Perkenalkan nama saya Sakti. Perkenalkan, nama saya Tirta. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai apa yang terdapat pada toolbar export, yaitu salah satunya ada share. Monggo bisa dijelaskan oleh Ibu. Toolbar cell. Menu cell digunakan untuk membuat suatu objek 3 dimensi yang menjadi berongga yang menjadi di dalamnya dengan sangat yang bisa ditentukan. Menu sel ini sangat penting digunakan pada gambar teknik mesin 3 dimensi. Tapi sayangnya belum sempat saya tulis di buku saya. Sel adalah menu toolbar untuk melubangi suatu permukaan dengan memisahkan sisi permukaan. Oke, ini menambahkan dari perintah sel ini. Jadi perintah sel ini secara singkatnya itu untuk membuat lubang tapi dengan menyisakan sisi permukaannya dengan sama rata. Nah, jadi untuk perintahnya sendiri di sini ada ketika kita buka mode solid, nanti ada banyak, ada extrude, ada revolve. Nah, di sini ada mode cell. Nah, ketika kita pencet mode cell, pertama kita pencet dulu permukaan yang akan kita beri lubang. Nah, setelah itu nanti dia akan muncul seperti ini. Ada namanya cell solid. Yang pertama ini ada nama. Di sini kita bisa mengubah namanya. Ini opsional. Terus ada cell direction. Yang pertama adalah inward. Inward ini artinya ke dalam. Jadi ketika kalian mau melubangi ke dalam, bisa pakai mode inward. Kalau outward dia melubangi ke luar. Kalau bot itu untuk keduanya. Jadi antara inward sama outward dia bakal ngatur. Terus ada cell thickness. Nah, cell thickness ini dia akan menyisakan ketika inwardnya berapa. Ketika kita mau melubangi ke bawah, dia bakal nyisain berapa nih. Misalkan kita butuh sisanya itu 2 mili, maka di inward ini kita masukkan angka 2 mili.
Jadi secara singkat soal ini adalah mengubah permukaan menjadi berubah dengan misalkan pinggirnya yang sama rata. Sekian yang bisa dijelaskan. Ya, silakan Ida. Aku mau nanya, tadi kan Shell bilang untuk melubangi bentuk permukaan yang rata. Nah, Yeah. kalau misalkan bentuk permukaan yang enggak ratanya itu kalau mau dilubangin, entah itu keluar ataupun ke dalam kan tadi bisa. Kira-kira emang ada di manusia lainnya atau di turbine yang lain? Melubangi yang enggak rata. Kalau untuk kali ini Kalau dia Shell khusus rata. dia harus ada. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pengetahuan dia nggak bisa, dia harus pakai suka. Oh, terima kasih. Sama-sama. Iya, langkah-langkahnya gitu. Tadi seperti yang saya sudah jelaskan, jadi manusia ini terdapat di mode solid, toolbar solid. Nanti di situ ada extrude, ada default. Nah, di sini ada perintah sel. Jadi Akang Fauzan bisa pencet sel saja, lalu dipencet permukaan yang ingin dibuat berubah, lalu nanti akan langsung seperti ini kan. Perlu jelasin? Perlu praktek. Ya, cukup. Sudah terjawab? Ada lagi mungkin? Kita sudah cukup. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nida bersama teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fakan. Nama saya Muhammad Topan. Saya Osama. Saya Lama. Saya Rahman. Saya Rafi. Di sini kami dari kelompok 3 izin menjelaskan tentang fitur sweep di menu toolbar yang ada di Mastercam X5. Jadi dia sebelumnya pengertian sweep itu adalah cara untuk kita membuat bentuk-bentuk yang extrude-nya itu bentuk extrude-nya itu bentuk lain, menggunakan bentuk lain. Contohnya misal pipa kan awalnya spline ataupun bergelombang, tetapi dia bentuk dasarnya adalah bulat. Nah, dilanjutkan penjelasan untuk penggunaan fitur sweep-nya, silakan. Pertama, membentuk pin, lalu pilih fitur pin. 2, baru pilih bagian yang harus pin. 3, baru buat garis bergelombang sesuai kebutuhan. 4, baru buat pandangan kiri. 5, lalu bentuk kotak. 6, pindahkan pandangan geometrik. Terus yang terakhir, pilih fitur sweep, pilih dan pilih garis bentuk kotak dan garis bergelombang. Lalu pencet OK pada klik balik. Jadi izin menjelaskan lebih dalam. Di sini fitur cara-cara menggunakan fitur sweep. Jadi pertama itu kan pandangannya kita di top dulu, pandangan top alias pandangan atas. Nah, kita pilih di menu kit yang ada di toolbar di Mastercam X5 yang di bagian atas. Lalu di situ ada fitur spline, tulisannya spline, dan ada beberapa bagian. Nah, kita ini pakai contoh manual spline alias bergelombang biasa. Kita pakai manual spline, lalu kita bentuk dari sisi dari titik 0 Mastercam X5 dan membuat gelombang sesuai kebutuhan ataupun ketentuan yang ada. Nah, lalu kita ubah yang tadinya pandangan top, kita ubah ke pandangan kiri dengan cara kita pilih yang di bagian atas kan tadi kit, sekarang di sampingnya ada bagian view. Setelah kelompok lain ada pertanyaan ataupun tanggapan? Sinta mau nanya tadi. Boleh, silakan. Silakan, siapa Sinta? Cinta ya. Suaranya agak ini lagi Sinta. Kalau misalnya selain dari kotak bisa Kebetulan bisa. Nah, tadi kan contoh pertama itu pipa ya. Pipa kan juga sama, awalnya bergelombang ataupun spline, tapi dia bentuk dasarnya, bentuk ekstruknya itu bulat lingkaran. Nah, itu salah satu contoh bentuk lainnya. Sama-sama. Oke, yang memberi tanggapan positif silakan. Untuk tanggapan positifnya, setelah presentasi dari kelompok 3, jadi saya mulai mengerti Pak cara kerja ini. Oke ya, itu tadi jadi mengerti cara
sweep. Oke. Boleh ditutup? Baik, sekian penjelasan tentang fitur sweep bagi kelompok 3. Jadi saya juga sudah Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya 1, 3 kelompok berapa kalian teh ya? Ayo, Bisma. Al. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kelompok 1 mau menjelaskan fitur yang ada di Microsoft. Sebelumnya perkenalkan nama saya dan rekan saya. Nama saya Pengertian dari itu dia membuat objek dua dimensi menjadi objek tiga dimensi. Selanjutnya Ekstrud yaitu terdiri dari yang pertama itu membuat bentuk 3 dimensi menjadi profil 2 dimensi. Artinya toolbar ekstrud ini dapat digunakan untuk mengekstrudasi atau mengangkat bentuk 2 dimensi menjadi bentuk 2 dimensi dari garis atau kurva menjadi 3 dimensi dengan kedalaman tertentu. Yang kedua, menambah atau mengurangi volume. Toolbar ini juga dapat digunakan untuk menambah material atau mengurangi material dari model benda kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif. Desain fitur mekanis. Toolbar ini membantu dalam membuat fitur-fitur seperti slot, lubang, atau tonjolan pada benda kerja. Dan pengaturan arah dan jarak intrusi. Penggunaan dapat pengaturan arah intrusi dan jarak yang diinginkan, baik dalam satu arah, dua arah, atau mengikuti jalur tertentu. Langkah-langkahnya, klik menu toolbar solid, pilih toolbar extrude, lalu klik entities body benda atau part. Perhatikan arah panah extrude yang ini nih. Pilih salah satu extrusion operation. Grade body itu buat bikin apa 3D-nya gitu ya. Kalau cut body buat motong, kalau adboss apa bisa buat menyatukan, buat menyatukan kalau adboss. Ya, di sini ada extrude chain, menu yang pertama ada extrusion design atau design. Yang pertama ada design by spesial. Design itu adalah ukuran kedalaman. Ketika kita mau membuat suatu gambar 3 dimensi, ukurannya itu bebas. Di sini contohnya itu ada bisa 50 cm. Oke, yang lain memperhatikan dulu. Terus ada extend through all, itu buat membuat lubang tapi itu kedalaman menyeluruh. Terus ada extend to all. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Ini ketentuannya dari ini ya, moderator. Silakan pilih moderator. Silakan pilih aja dulu, pilih. Masing-masing kelompok ada dari kelompok ya, masing-masing kelompok. Kelompok berapa ini? 2 dulu, silakan kelompok 2. Oke, jadi bagaimana cara mengubah parameter atau ukuran pada benda yang sudah terlanjur kita ekstrud? Oke. Cara merubah ya. Oke, udah biarin. Lanjut kelompok 3, kelompok 3. Kelompok 3 pertanyaannya, Kila, siapa? Pilih. Ekstrud kan tadi buat ngubah dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Nah, kalau misalkan 2 dimensinya itu nggak bisa ke ekstrud, jadi nggak bisa bentuk jadi 3 dimensi, itu gimana caranya? Oke, nanti sabar, tampung dulu. Sekarang kelompok 4. Satu lagi. Ya, ini kelompok 4. Tadi perasaan saya nggak dengar, jadi penjelasan katanya itu bisa extrude 2 sisi. Jadi untuk extrude 2 sisi ini langkahnya gimana? Makasih. Langkahnya ya. Oke. Langkahnya. Ya. Silakan. Saya mengubah ukuran
Yang udah ya. Oh, parameter yang udah Kalau misalkan salah. ngobrol kan ada Jelasin lah. malah ngobrol. Satu yang salah sih. Sebenarnya kan ada solid, minus solid. Iya. Itu kan ada apa? Apa itu? Apa sih? Apa tuh? Soalnya ada kumpulan ilmu, ada extrude. Namanya apa, Jan? Dari tadi ada apa tadi? Sekarang kan tinggal diklik kanan. Ya, katanya mau ubah parameter. Iya. Ntar klik bisa masuk ke menu ini lagi, section lagi. Nanti ada 3 lagi, ada pribadi, dia ada pribadi. Terus bisa diubah ukurannya juga. Terus langsung diubah ukurannya. Terus kalau udah balik lagi ke menu tadi, terus jangan lupa di regional. Kalau habis di regional, udah Terjawab, Mas Gilang? Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk jawaban utama. Silakan pertanyaan kedua. Apa tadi boleh diulang? Kalau Caranya gimana? Caranya gimana? Biar jadi nggak dihapus. Ya gimana dihapusnya nggak bisa langsung delete. ada menu apa? Ada menu apa? Ada duplikat. Duplikat. Ntar ada ketahuan ada lens tuh, ada line, ada macam-macam. Kalau ada line yang Duplikat tuh angka 2 di mana ya? Di toolbar tuh? Iya, bentar dong. Iya. Mana? Duplikat itu di fitur mana? Edit. Diedit. Edit sebelah mana? Keberapa? Baris keberapa? Baris keberapa? Baris ke-6. Oke, terjawab. Nida apa gimana? Udah terjawab belum? Udah. Oke, silakan. Pertanyaan terakhir dari Tirta. Apa tadi kita boleh dulu? Pertanyaannya gimana cara langkah-langkahnya ketika mau itu dua sisi, sama tadi udah jelasin. Katanya ada, tapi tulisannya nggak ada. Disebut tapi nggak ada. Ya, apa nama menunya biar itu bisa dua sisi? Pengetahuan saya. Oh. Asik. Jadi satu poin itu kita masuk per poin. Sini ada gambar nih. Di atas saat itu di gambar lagi. Nggak bisa itu di sana. Iya kan kamu yang jelasin, Jan, kamu yang presentasi. Nah, pengetahuan saya. Oh ya, siap. Ya, nanti kita praktekkan bersama-sama ya. Oke. Udah? Ada yang memberi tanggapan positif untuk kelompok 1? Rifa ya, Rifa. Silakan Rifa. Rifa, silakan. Kenapa? Ayo, tadi Sinta kan udah? Berdiri, Rifa. Ayo. Silakan. Halo. Kurang paham. Coba digede. Paling kesel tadi. Berapa kesel tuh? Hidup siswa. Melihat dan mendengar menjelaskan Terus tentang menu extrude. Saya jadi Kamu dikata mau dipecat ke karyawan firma ya. extrude ya. Oke, paham. Oke. Boleh, silakan. Berdiri dong kiranya. Jadi kan dijelasin ya, di situ bisa ngatur kedalaman, kita bisa ke atasnya juga gitu, ke bawah bisa dihabisin gitu sampai habis. Jadi kita tuh jadi ngerti loh, bisa berbagai cara, nggak cuma satu doang kayak maksudnya cuma ketebalannya aja. Jadi kita masih banyak caranya gitu di SD itu, nggak cuma itu aja. Masih Sama. Oke. Sudah ya, silakan boleh ditutup. Sekian dari kelompok 1. Maaf apabila ada kesalahan, kekurangan atau penjelasan yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh kembali ke duduk. Kita duduk. Pak Ujan. Ini, ayo. Sudah? Rama? Oke, alhamdulillah ya pada kesempatan hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tadi sudah presentasi semua, hasilnya Pak Jumat nilai ya. Semua dalam pemahamannya atau pengetahuannya sudah bagus ya. Tinggal nanti kita aplikasikan pada saat
prakteknya ya. Nah, untuk melakukan tadi berapa program? 4 program. Program apa? Solid ya. Yang pertama tadi extrude, yang kedua revolve, yang ketiga sweep, yang keempat oke, itu ya. Selanjutnya ada yang ingin merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Merefleksikan itu kegiatannya menyenangkan, terus apa? Seru karena apa? Interaktif gitu ya. Terutama tadi kelompok 1 ya, kayaknya sangat under pressure banget. Silakan, ada yang ingin merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini? Oh, Mas Tio, silakan Mas Tio. Silakan, boleh berdiri Mas Tio. Gimana kegiatan pembelajaran hari ini Mas Tio? Bagi saya kegiatan hari ini cukup menarik dan sangat senang karena belajar kelompok lebih mengasihkan daripada belajar mandiri, Pak. Oh gitu. Ya. Udah itu aja, Pak. Itu aja. Oke, terima kasih ya Mas Tio ya. Ya. Satu aja cukup, boleh tepuk tangan untuk Mas Tio. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Nah, mengenai perdebatan tadi ya, mungkin tadi Mas Fauzan ada sedikit keceplosan ya. Jadi antara extrude yang mana? Yang ada di Mastercam, aplikasi Mastercam dengan extrude yang ada di aplikasi Inventor.